Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, berbicara tentang hubungan manusia, berbicara tentang pacaran. Jadi ada beberapa yang salah faham tentang pacaran dan salah faham juga tentang ta'aruf. Jadi seolah-olah yang namanya pacaran tuh pasti benar dan ta'aruf itu pasti aneh, pasti awkward gitu ya. Kok bisa sih nikah tanpa adanya pacaran? Kok bisa sih nikah cuma sekedar telepon-teleponan atau semua sekedar ketemu doang? Emang kenapa ada yang salah apa dengan pacaran? Emang kenapa pacaran dibilang salah? Nah, jadi gini teman sekalian. Sebelumnya saya sudah nulis buku tentang ini, judulnya Udah Putusin Aja. Udah dipublis beberapa tahun yang lalu dan sempat kemudian jadi pembicaraan juga. Dan di situ saya sudah jelasin banyak hal tentang yang namanya pacaran, tentang yang namanya hubungan antar manusia yang namanya pacaran. Dan ini pasti banyak diomongkan karena ini adalah bulan Februari, katanya Februari adalah bulan cinta gitu ya. Dan seolah-olah kalau tanpa pacaran itu udah pasti kering. Udah pasti kita nggak punya cinta, kita nggak punya kasih dan seterusnya. Nah pertama-tama gini dulu sekalian, kita harus tahu dulu sebenarnya pacaran ini adalah apa. Saya sebagai anak muda tentu saja pernah mengalami yang namanya cinta. Ya toh orang-orang tua juga tahu lah, pasti ada yang namanya cinta. Cinta itu fitrah, cinta itu murni, cinta itu putih, cinta itu normal, cinta itu sesuatu yang wajar. Karena itu tidak ada yang salah dengan yang namanya cinta. Semua orang pasti mencinta. Semua orang dari ujung timur sampai ujung barat itu sudah diinstal pada mereka sesuatu yang default, itu adalah namanya rasa kasih sayang. Dan itu diakui juga di dalam agama manapun. Di dalam Islam juga sama. Zuyyina lin-nasi hubus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah dan seterusnya. Sesungguhnya telah ditanamkan kepada kalian, Allah hiaskan kepada kalian manusia itu adalah hubus syahwat, rasa cinta, kasih dan sayang. Itu adalah sesuatu yang biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat mencinta kepada manusia, kepada istrinya, kepada anaknya dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan rasa kasih dan rasa sayang yang besar dan tak terbatas, permanen selama-lamanya kepada makhluknya, khususnya bagi orang-orang yang muslim. Ini adalah kemudian rasa cinta juga yang diakui di dalam agama. Tapi bukan berarti ketika kita punya rasa cinta lantas kita boleh mengekspresikannya, boleh mengumbarnya, boleh untuk membabi buta dengan rasa cinta itu sampai kemudian rasa cinta itu menimbulkan sebuah kerugian. Oke, kalau gitu kita lihat. Kebanyakan orang-orang mengatakan bahwa saya tuh pacaran karena saya tuh pengen melakukan sebuah persiapan untuk pernikahan. Dan orang bingung bagaimana caranya orang bisa menikah kalau saya tidak pacaran. Pertama-tama harus saya sampaikan dulu bahwa tidak ada korelasi antara pacaran dengan pernikahan. Kenapa? Karena kalau seandainya ada korelasi antara pacaran dan pernikahan seperti judul judul penelitian gitu ya, korelasi antara pacaran dan pernikahan gitu kan ya. Hubungan antara pacaran dan pernikahan, maka kan kalau kita bicara ada korelasi, misalnya contoh lamanya pacaran menyebabkan lamanya kenalan, lamanya kenalan menyebabkan langgengnya pernikahan misalnya. Tapi kenyataannya kan nggak begitu. Contoh misalnya negara-negara yang sudah membebaskan pergaulan di antara laki-laki dan wanita, termasuk di dalamnya pacaran bahkan lebih tinggi daripada itu, nginep bareng lalu kemudian bersetubuh bareng lah ya, segala macam bareng lah, Belarusia, Ukraina, Rusia, Amerika dan seterusnya, itu ternyata tingkat perceraiannya di atas 50%, bahkan mungkin 80%. Kenapa? Karena ternyata lamanya pacaran tidak menyebabkan mereka lama juga dalam pernikahan, tidak langgeng dalam pernikahan. Bahkan yang terjadi justru lebih banyak akhirnya orang-orang tuh merasa ya kita nggak perlu nikah dong kalau gitu. Kan semuanya juga sudah kita bisa nikmati gitu ya. Ngapain kita nikah lagi? Dan kalaupun mereka nikah ternyata tidak menjamin mereka juga punya kecocokan dalam pernikahan. Artinya orang pacaran belum tentu mengenal satu sama lain. Pas mereka udah nikah, ini kayak somebody else gitu kan ya. Ini adalah orang yang berbeda. Ini benar-benar orang yang nggak saya kenal gitu kan ya. Mendadak kemudian dia jadi seseorang yang sama sekali berbeda, totally different gitu kan.
Ini adalah banyak orang-orang yang melakukan seperti itu. Tapi juga kita tidak mengatakan bahwa orang yang nggak pacaran menjadi langgeng. Nggak juga begitu sebenarnya. Jadi saya cuma mau ngasih tahu aja tidak ada korelasi sebenarnya antara pacaran dan kelanggengan daripada pernikahan. Yang terjadi justru ketika orang banyak berpacaran, data membuktikan justru mereka juga cerai. Justru mereka juga tidak langgeng dalam pernikahan. Ada juga orang bilang ya nggak apa-apa, having fun gitu loh, maksudnya di dalam hidup, masa hidup ini kering-kering aja nggak having fun, itu kan aduh gue nggak bisa bayangin. Ya kan sudah dibilang tadi, orang tuh tidak selamanya dapat kenikmatan, dapat fun gitu dari yang namanya pacaran. Justru yang terjadi adalah banyak aktivitas-aktivitas di sini yang berbahaya, aktivitas-aktivitas yang justru merusak. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita sayang sama dia, maka kita harus pacaran sama dia. Sebenarnya kalau sayang justru jangan pacaran. Kenapa? Karena ini merusak. Kok merusak sih? Ya karena kalau pacaran itu pasti akan menghasilkan sesuatu. Saya selalu bilang begini, memang tidak semua perzinahan itu berawal daripada pacaran, tapi pacaran itu most likely ujung-ujungnya adalah perzinahan. Kok bisa begitu sih? Ya karena laki-laki punya rasa, perempuan pun punya rasa. Itu lu aja kali yang mesum. Ya enggak juga sih. Coba kita lihat nih, orang kalau pacaran ngapain sih? Oh, mohon maaf, saya tuh nggak ngapa-ngapain kalau pas pacaran. Ya kalau nggak ngapa-ngapain, ngapain pacaran? Ya pasti ada dong sesuatu kan gitu kan ya. Oh iya deh, saya cuma pegangan tangan doang kok. Ya nggak mungkin. Nah kalau cuma pegangan tangan doang ya, kalau andai kan baru pacaran 3 hari pegangan tangan, 3 minggu pegangan tangan, saya percaya. Tapi kalau sudah pacaran 3 tahun, 4 tahun terus masih pegangan tangan doang, mubazir dong. Jadi gini, laki-laki pasti punya rasa. Kalau laki-laki normal ya pasti punya rasa. Maka kalau Anda sudah pacaran 3 tahun lalu kemudian cowoknya cuma pegangan tangan doang, saya sarankan itu diperiksakan ke psikiater. Kenapa? Itu berarti bisa jadi cowok yang nggak normal. Lah kenapa? Karena dia cuma mencukupkan pegangan tangan doang. Cowok kalau normal pasti punya rasa dan pasti pengen lebih daripada pegangan tangan. Pasti. Makanya itulah kenapa kejadian-kejadian yang sama selalu terjadi ketika orang berpacaran. Ujung-ujungnya ya nggak jauh daripada itu, gitu kan ya. Minimal orang yang selesai pacaran mereka bilang itu mantan gue, itu bekas gue. Nah kenapa? Karena gue pegang tangannya, karena gue ya nggak tega lah saya ngomongnya. Nah itu minimal seperti itu. Dan laki-laki manapun kalau seandainya beli barang pasti pengen barang baru dong, gitu kan ya. Dia nggak pengen yang second, dia nggak pengen yang sudah di test drive dan seterusnya. Tapi ketika proses pacaran minimal ini terjadi. Dan bagaimana kemudian ketika sudah terjadi pernikahan? Karena dunia ini nggak adil teman-teman sekalian. Cowok dan cewek itu diperlakukan berbeda. Cowok itu dinilai dari masa depannya, sedangkan cewek dinilai daripada masa lalunya. Bisa bayangin nggak sih? Pas terjadi kemudian perkenalan pranikah, besoknya sudah, bukan besok lah, pekan depannya sudah mau nikah, tempat sudah dipesan, makanan sudah dipesan, catering sudah ada, orang tua sudah setuju, semua sudah siap. Tiba-tiba seorang cewek ini nggak bisa menahan masa lalunya, dia ngomong sama laki-laki itu, "Mas, saya mau confess nih mas, tapi setelah ini ya terserah mas mau seperti apa, yang jelas saya mau tenang, saya nggak mau terbebani. Mohon maaf mas, saya sudah nggak perawan." Coba kalau laki-laki gimana? Aduh, stres. Kenapa stres? Semua udah disiapin bro, terus mau ngomong apa lagi? Dan coba antum pikirkan kalau kejadian ya, seorang perempuan sudah pacaran berkali-kali kemudian dengan pria yang lain, bagaimana perasaan suaminya nanti? Kayak kemudian dia berpapasan dengan mantannya misalnya, lalu diceritakan segala sesuatu tentang dia. Perempuan senantiasa dinilai daripada masa lalu, laki-laki dinilai daripada masa depan. Laki-laki move on, dia nggak bawa apa-apa. Perempuan move on, dia bawa sesuatu. Artinya ini adalah justru tindakan tidak sayang pada perempuan kalau Anda berpacaran, karena Anda nggak mikirin masa depannya sebenarnya. Lah kalau memang suka, kenapa harus kemudian berbentuk fisik sesuatu yang akan dia bawa di masa depan? Kenapa kalau memang suka ya nggak nikah aja sekalian? Loh saya belum siap. Lah itulah maksudnya. Maka pacaran itu sebenarnya adalah metode untuk mengekspresikan rasa cinta, kasih sayang pada orang-orang yang belum siap, gitu loh. Kalau dia sudah siap, dia pasti nikah. Maka ada orang-orang yang pengen menikmati privilege orang-orang nikah, tapi nggak siap untuk melakukan kewajiban orang-orang nikah, tapi pengen haknya orang-orang nikah. Gimana solusinya? Pacaran, gitu loh maksudnya. Paham nggak sih saya ya? Kalau nggak paham nasib lo kan gitu kan ya. Nah itu yang kita lihat bahwa ini adalah ada banyak hal yang berbahaya. Nah pertanyaannya, kalau nggak pacaran terus gimana? Apakah kita seperti membeli kucing dalam karung? Kita cuma nikah aja tanpa kemudian kita tahu siapa orangnya? Ya nggak juga gitu kali.
Kenapa? Karena di dalam Islam itu juga mengatur yang namanya ta'aruf. Nah, ta'aruf ini yang penting kita tahu adalah bahwa kita menikah bukan nggak tahu orangnya. Kita tahu persis siapa orangnya. Kita tahu persis siapa dia. Nikah di dalam Islam bukan mengetahui fisik. Bukan belajar anatomi sebelum pernikahan. Paham ya? Tapi mengetahui visinya seperti apa. Ketaatan dia kepada Allah sehingga kita nyaman kepada dia. Ketika kita taat dengan Allah dan dia taat dengan Allah, maka rumah tangga insya Allah akan baik-baik saja. Kenapa? Karena itu cinta segitiga. Kita mencintai sesuatu yang sama. Kita sama-sama mencintai Allah. Karena itulah kita bisa sama-sama saling mencintai. Itu maksudnya. Artinya pernikahan di dalam Islam itu juga ada ta'arufnya, ada perkenalannya, ada kemudian mencari kecocokannya, ada melihat kita suka atau nggak suka, kita cenderung atau nggak cenderung dengan orang yang akan kita nikahi. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengomentari seseorang yang mengatakan pada Rasul pengen menikah, Rasul katakan, kamu sudah lihat belum orangnya? Dia bilang belum. Lihat dulu. Lah kenapa? Nanti kalau kamu nggak lihat, kamu nyesel nanti pas sudah nikah. Lihat dulu kata Rasulullah, sehingga engkau memiliki kecenderungan terhadap dia. Dan di dalam Islam, pernikahan itu bukan hanya masalah fisik, tapi masalah sesuatu yang lebih besar. Masalah visi, masalah teknis, masalah tentang dakwah, masalah tentang akhirat, bukan hanya tentang dunia. Nah, kalau yang sudah saya bahas dalam video-video sebelumnya, ada 3 hal yang orang harus persiapkan sebelum nikah. 1, persiapan fisik, persiapan mental, persiapan sakofah. Minimal 3 ini. Pertanyaannya, yang mana di antara 3 ini yang di-provide oleh pacaran? Nggak ada. Paling fisik doang gitu, dari persiapan fisik tadi. Nyoba-nyoba untuk jadi suami sebelum jadi suami gitu ya. Nyoba-nyoba untuk jadi istri sebelum jadi istri beneran. Privilege pernikahan tapi dengan tanggung jawab tidak ada pernikahan gitu ya. Dengan tanggung jawab yang minim. Makanya laki-laki kalau dikasih gitu ya enak banget. Dia kemudian bisa ngapa-ngapain aja terserah dia tanpa tanggung jawab. Oh, itu laki-laki paling seneng. Segala sesuatu tanpa responsibility itu paling seneng. Nah, jadi balik lagi ke dalam yang tadi. Berarti gimana caranya di dalam Islam pernikahan itu ta'aruf. Saya taruh sama istri nggak pakai pacaran. Buktinya kita bisa tuh langgeng-langgeng aja sampai sekarang. Banyak orang-orang yang kemudian nikah tanpa adanya maksiat pacaran, tanpa adanya kemudian khalwat sebelum pernikahan, tanpa adanya pegang-pegangan, tanpa adanya janji-janjian dan seterusnya, janji palsu, tapi tetap mereka langgeng dalam pernikahan. Bahkan dalam penelitian terbaru ternyata dibuktikan begini. Ternyata laki-laki itu komitmen dulu baru mencintai. Jadi komitmen dulu dia baru mencintai. Bukan mencintai dulu baru komitmen. Beda dengan perempuan. Perempuan tuh dicintai dia akan berkomitmen. Tapi kalau laki-laki khususnya dia baru bisa mencintai secara tulus, secara benar kalau berkomitmen. Itu sudah ada penelitiannya berkaitan dengan hormon-hormon yang ada pada laki-laki. Artinya laki-laki kalau nggak dikasih komitmen happy. Nggak dikasih komitmen, nggak dikasih responsibility, nggak dikasih tanggung jawab, wah enak banget. Itu ibarat kayak apa ya? Kayak pergi ke rest area, lalu kemudian mampir, memenuhi keperluannya, terus pergi. Karena dia nggak ada tanggung jawab sama sekali. Beda dengan beli rumah. Kalau beli rumah itu dia akan memutuskan dengan benar-benar apa yang kemudian yang dia harus lakukan. Kemudian setelah dia putuskan, dia akan kemudian bertanggung jawab di situ. Itulah seorang laki-laki. Dia baru akan bisa mencintai setelah dia setelah dia berkomitmen. Jadi pertanyaannya adalah, kalau seandainya pacaran ini adalah main-main saja, untuk orang yang sering main-main, untuk orang yang senang main-main, untuk orang yang nggak peduli tentang masa depannya, untuk orang yang nggak serius dalam masa depannya, untuk orang yang nggak siap dengan masa depannya, sedangkan pernikahan itu seriusan bener-beneran. Pertanyaannya adalah, kalau pacaran tuh main-main dan nikah itu seriusan, kamu mau dimainin atau kamu mau diseriusin? Artinya adalah, ya kalau misalnya kamu merasa kering, mungkin tuh selama ini karena kamu nggak deket dengan Allah, bukan karena pacaran. Buktinya banyak tuh orang-orang yang jomblo fisabilillah, widih gayanya gitu nih. Atau jomblo sampai sah, apalagi muda sampai muda mulia segala macam lah. Ternyata mereka nggak ada masalah tuh. Lah kenapa? Karena Allah berkata, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wa khailil musawwamati wal an'ami wal hath dzalika mataun hayatid dunya. Lalu kemudian Allah sampaikan, wa indallahi husnul ma'ab. Wa indallahi husnul ma'ab. Sesungguhnya kalian banyak yang mencari kebahagiaan itu pada wanita. Sesungguhnya kalian banyak mencari kebahagiaan pada anak-anak, harta perniagaan, sawah ladang, hewan-hewan ternak, segala macam kekayaan emas dan perak. Tapi wallah, sesungguhnya pada Allah, wallah indallah
Indahu husnul ma'ab. Allah indahu husnul ma'ab. Sesungguhnya pada Allah disitulah terdapat tempat kembali yang paling baik, yaitu adalah kebahagiaan yang selama ini kita cari, sakinah yang selama ini kita cari. Jadi jangan-jangan selama ini kamu kering karena kamu selama ini banyak menentang Allah, menentang perda syariat, menentang poligami, apalagi menentang pernikahan, lalu melegalkan hal-hal yang justru di luar daripada itu, mengatasnamakan wanita. Justru mungkin kamu gara-gara itu merasa kering. Jadi saya pikir ada benang merah yang bisa ditarik di sini. Kalau mau tahu lebih lanjut lebih banyak, baca Udah Putusin aja. Saya Felix Xiao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.